Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiza Denisa. Saya dari UIN Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menceritakan sedikit yang saya tahu tentang aliran Khawarij. Apa sih aliran Khawarij itu? Aliran Khawarij adalah aliran tertua dalam Islam. Aliran ini muncul di tengah-tengah kondisi bahaya politik umat muslim pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ada dua kelompok, yaitu kelompok Al-Qurra dan Al-Hufat. Pada awalnya mereka adalah pengikut Khalifah Ali, tetapi karena adanya kebijakan arbitrase atau tahkim, akhirnya mereka keluar dari barisan Ali dan membuat kelompok sendiri. Dalam surat An-Nisa ayat 100 disebutkan bahwa nama Khawarij berarti keluar rumah untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, kaum Khawarij memandang diri mereka sebagai kelompok yang keluar meninggalkan rumah dan kampung halaman untuk mengabdi diri kepada Allah dan Rasul. Sejarah munculnya kaum Khawarij. Khalifah Utsman wafat pada tahun 655 Masehi, dibunuh oleh pemberontak yang tidak puas dengan kebijaksanaan politik Utsman yang disetir oleh ambisi keluarganya. Setelah Utsman wafat, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Akan tetapi tidak semua pemuka pada waktu itu mengangkat baiat sebagaimana yang dilakukannya kepada Abu Bakar dan Utsman. Mereka menuduh Ali terlibat dalam pembunuhan Utsman dan menuntut pertanggungjawaban. Situasi atas wafatnya Utsman belum pulih. Tolha dan Zubair yang didukung oleh Aisyah datang dari Mekah untuk memberontak kepada Ali. Perang pun tidak dapat dihindarkan. Tolha dan Zubair mati terbunuh dalam perang Jamal tersebut dan Aisyah dapat diselamatkan. Kemudian serangan kedua datang dari Muawiyah, gubernur Damaskus pada saat itu. Terjadilah perang Siffin di Irak antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah yang hampir dimenangkan pihak Ali. Akan tetapi pada saat itu muncul inisiatif Muawiyah atas saran Amr bin As untuk mengadakan tahkim atau arbitrase. Pasukan Muawiyah serentak mengusung mushaf Al-Quran ke atas sambil menyerukan tahkim berdasarkan Al-Quran. Sebagian pasukan Ali tidak menyetujui tahkim dan terjadilah perselisihan yang sengit. Akhirnya Ali memilih menerima tahkim dan mengutus Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan pihak Muawiyah mengutus Amr bin As. Dalam rancangan tahkim itu disepakati akan menurunkan Ali dan Muawiyah dari jabatannya masing-masing. Soal khilafah diserahkan sepenuhnya kepada umat. Karena kelicikan dan kecerdikan Amr bin As, dia dapat mengalahkan kejujuran dan ketakwaan Abu Musa al-Asy'ari. Tahkim dimenangkan oleh Amr bin As. Kelompok keras yang tidak menyetujui diselenggarakannya tahkim mengecam dan menuduh Ali telah berbuat salah, dosa besar. Kemudian mereka memisahkan diri dan keluar dari kelompok Ali membentuk kekuatan baru. Kelompok inilah yang kemudian disebut Khawarij. Kemudian ajaran-ajaran pokok aliran Khawarij. Paham Khawarij yang menonjol dalam bidang teologi berkisar pada soal kufur dan dosa besar. Orang yang beriman melakukan dosa besar menjadi kafir dalam arti keluar dari Islam, yaitu murtad dan wajib dibunuh. Landasan hukumnya didasarkan pada ayat 44 surat Al-Maidah, yaitu siapa yang tidak menentukan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah adalah kafir. Keputusan hanya datang dari Allah dengan kembali kepada hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Dari situ mereka mengambil semboyan yang menjadi prinsip mereka, yaitu la hukma illa lillah atau la hakama illallah. Sikap Khawarij menolak diselenggarakan tahkim adalah salah satu contoh bahwa tahkim itu bertentangan dengan ayat 44 surat Al-Maidah dan semboyan-semboyannya. Kemudian sekte-sekte dalam aliran Khawarij. Sekte dalam aliran Khawarij sangat bervariasi, tidak ada jumlah pastinya. Namun menurut Al-Syahrastani ada 8 macam sekte besar yang masing-masing melahirkan subsekte. Dan menurut Harun Nasution, sekte-sekte dalam Khawarij digolongkan pada 6 sekte, yaitu yang pertama Al-Muhakimah. Al-Muhakimah adalah sekte yang paling awal secara langsung lahir akibat tahkim di Siffin. Dapat pula dikatakan golongan Khawarij yang asli. Sekte ini yang pertama-tama mengetengahkan semboyan la hukma illa lillah.
Kemudian yang kedua ada sekte Azariqah. Setelah sekte Muhakimah dapat dihancurkan oleh pasukan Khalifah Ali, kaum Khawarij muncul dengan kekuatan baru bersama sekte. Selanjutnya yang kedua ada sekte Azariqah. Setelah sekte Al-Muhakimah dapat dihancurkan oleh pasukan Khalifah Ali, kaum Khawarij muncul dengan kekuatan baru bersama sekte Azariqah. Nama ini dinisbatkan kepada nama tokoh pimpinannya, yaitu Abu Rashid Nafi ibnu al-Azraq. Nafi bersama pengikutnya keluar dari Basrah untuk merebut dan berhasil menduduki daerah Al-Ahwas dan daerah sekitarnya di perbatasan Irak dan Iran. Kemudian ada sekte An-Najdah. Sekte ini dipimpin oleh Najdah ibnu Amir al-Hanafi. Menurut sejarah, Najdah bersama pengikutnya bermaksud keluar meninggalkan daerah Yamamah untuk bergabung dengan sekte Al-Azariqah, pimpinan Nafi ibnu Azraq. Namun Abu Fudaik dan Atiyah ibnu al-Aswad al-Hanafi, dua tokoh yang membela dari sekte pimpinan Nafi, datang menemui Najdah dan menceritakan perihal Nafi yang dianggap telah menyimpang. Kemudian ada sekte Al-Ajaridah. Sekte ini adalah pengikut Abdul Karim ibnu al-Ashraf. Tokoh ini semula adalah teman dan pengikut Atiyah ibnu Aswad yang sama-sama meninggalkan sekte An-Najdat menuju daerah Sijistan. Sekte ini memperlihatkan sikap yang lebih lunak dibanding sekte-sekte sebelumnya. Kemudian ada sekte Al-Sufriyah. Nama sekte ini dinisbatkan kepada nama pemimpinnya, yaitu Ziyad ibn al-Asfar. Sekte ini mempunyai sikap lebih lunak dibanding sekte Azariqah. Mereka tidak mengafirkan orang-orang yang tidak ikut berjuang atau berperang selagi orang-orang tersebut sepaham dengan mereka di bidang agama dan keyakinan. Yang selanjutnya ada sekte Al-Ibadiyah. Sekte Khawarij yang dikemukakan terakhir ini adalah pengikut Abdullah ibnu Ibad. Al-Ibadiyah merupakan sekte Khawarij yang paling moderat dan bersikap paling lunak terhadap muslimin yang tidak sealiran. Menurut mereka, orang Islam yang tidak sepaham adalah kafir, bukan musyrik, tetapi tetap diperbolehkan melakukan hubungan perkawinan dan mewarisi dengan mereka. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya ceritakan tentang aliran Khawarij ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada kritik dan saran boleh disampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.